Oke, sebenarnya ini random aja. Gue pengen sedikit ngomongin tentang quarter life crisis, atau kalau bisa di search itu, kalau belum ada yang tahu tentang quarter life crisis, itu adalah kondisi ketidakpastian atau kekhawatiran ya, yang bisa dialami oleh individu atau kita semua yang masuk ke dalam usia 18 sampai 30-an. Jadi mungkin banyak dari kita, teman-teman gue juga, yang udah masuk ke usia 20 tahunan dan merasa kalau belum punya tujuan hidup gitu ya. Jadi hidup cuman hidup, kok kuliah. Ya sebenarnya ini pesan buat gue juga sih. Jadi ya, ya ini buat lo, Ripan. Jadi yang ngerasa kalau selama ini tuh lo itu masih belum punya tujuan hidup, padahal banyak kegiatan yang udah lo lakuin gitu. Jadi ada kehilangan makna di situ. Apalagi kalau kita buka aplikasi yang namanya LinkedIn. Oke, itu emang ajang orang-orang buat pamer prestasi ya. Ya nggak salah. Jadi ya hak mereka juga, dan sebenarnya emang perlu juga kita untuk dalam tanda kutip pamer. Tapi di dalam kata profesional adalah personal branding. Sebenarnya nggak salah kalau kita untuk disebutnya pamer ya, untuk personal branding kita, prestasi-prestasi ataupun apa yang telah kita capai itu ya nggak apa-apa gitu, kita share aja gitu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalkan kita yang nggak bisa mengelola emosi kita ya. Sebenarnya wajar kalau kita ngerasa kalau iri ataupun ngerasa malah nyalahin diri sendiri, kayak gue nih kok sampai saat ini belum bisa jadi apa-apa ya. Apalagi kalau ngelihat sekarang kan udah masa-masanya magang berdampak, ada teman-teman yang udah keterima, dipanggil interview, ataupun sekarang dari dulu itu udah di offering job gitu. Jadi emang ada rasa kekhawatiran pada diri kita sendiri tentang apakah kita bisa gitu jadi seperti mereka. Jadi saat kita melihat orang-orang yang udah prestasi ataupun udah mencapai titik di mana kita tuh pengen pada kondisi tersebut, itu kita ke-trigger gitu. Jadi aduh, udah apa itu namanya, yang paling parah yaitu nyalahin diri sendiri, mengurung diri, depresi, malah menghambat hidup kita sendiri gitu. Jadi itu malah salah gitu. Jadi mereka mereka nggak salah, kita juga nggak salah, tapi ya kita masih belajar dalam mengelola emosi kita. Jadi emosi itu sebenarnya nggak apa-apa untuk ada, tapi bisa kita kelola, bisa kita olah gitu ya. Jadi nggak semena-mena kita langsung kayak mengesampingkan logika daripada emosi kita gitu. Jadi kita terus-terusan nurutin emosi daripada logika. Dan ya emang nyata kalau misalkan kita merasa iri ataupun sedih, tapi kan logikanya kita nggak mungkin terus-terusan kayak gitu kan. Jadi life must go on gitu ya, misalkan harus dibilang begitu. Jadi mungkin gue ya itu sih, ini pesan buat gue sendiri ya. Nanti setahun atau 2 tahun atau di masa datang gue ngelihat video ini, ya udah gitu, ini pesan dari lo. Jadi kalau misalkan kita ngelihat kalau kita nih belum jadi apa-apa, coba lihat setahun, 2 tahun, 3 tahun ke belakang. Mungkin diri kita saat ini tuh adalah impian dari diri kita sebelumnya, anjay gitulah. Pokoknya dah.